Ayu. Udah. Mulai ya, Kak. Yuk. Ya. Ayo. Yuk, 1, 2, 3. Shalom semuanya. Shalom. Wah, Shalom. kelihatannya udah pada semangat banget nih buat ikut acara Natal kita hari ini. Untuk sebelumnya tapi kita mau dong minta teman-teman yang belum on cam ya buat on camin dulu ya kan biar kita lebih interaktif. Iya betul. Ayu yang belum on cam. Iya oke. Kisah kali kita kedatangan seorang pendeta nih dari DKI Rengas Dengklok. Siapa namanya? Kak Sozam Jemua. Kak Sozam ya ahohu. Kenapa orang buaran pada jadi pinter ya Hou ya? Kak Puput nih, Kak Puput Iya, gurunya. Suhu. Apa sih Yahoo itu apa sih? Bukan memberkati, sapaan. Iya, sapaan. Oh, Iya, oke deh. Ayo, Kisha. Oke, sebelum kita memulai acara Natal kita pada hari ini, marilah kita membuka acara kita hari ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Sako. aduh, ayo, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat kami untuk merayakan Natal Bapa. Tuhan juga tolong berkati Kak Sosam yang akan membawakan sharing hari ini Bapak. Dampingi dia selalu juga Bapak dalam pelayanannya. Tuhan juga tolong dampingi acara ini agar lancar sampai akhirnya. Tuhan juga tolong sertai teman-teman kami yang sebentar lagi atau yang belum bergabung Bapak, karena ada tugas-tugas atau kepentingan urusan mereka. Tuhan tolong selalu bantu mereka dan dampingi sampai mereka ikut acara Natal ini. Tuhan juga tolong selalu berkati kami dan sertai kami dalam kehidupan, agar apa yang dibawakan Kak Sosam hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Selamat Datang. Buat teman-teman di rumah boleh ikut nyanyi ya, tapi nggak usah lanjut. Oke, sekarang kita akan ada ice breaking. Nah, untuk Kak Jesslyn, boleh dijelaskan ice breakingnya?
Untuk ice breaking kayaknya dijelaskan novel deh ya, yang lebih ini. Ya, jadi teman-teman remaja dan teman pemuda, ice breaking kita hari ini tuh aku pengen ngadain namanya tebak lagu pakai suara Google. Mungkin ada yang udah tahu ya. Nanti aku ambil dari beberapa lirik buat dimasukin ke suara Google. Nanti kalian tebak nih, itu kira-kira judul lagunya sama penyanyinya tuh siapa gitu. Paham nggak? Enggak. Paham. Tapi kita Paham, tahu dari paham. mana itu suaranya Google, Noval. Nanti di share screen sama Kak Jesslyn ya, Kak. Kali aja suaranya Iya. Kak Wisnu. Nanti aku share screen suaranya. Nanti dibantu sama Kak Jesslyn buat share screen. Nanti teman-teman pemuda dan remaja bisa tebak gitu lagu apa judulnya dan siapa penyanyinya gitu. Wah, penyanyi juga ya? Waduh, sulit nih. Harus raise hand nggak? Boleh pakai ini nggak? Shazam, bantuan Shazam. Apa tuh Shazam? Itu yang aplikasi nebak lagu. Nggak boleh. Harus raise hand nggak Kak buat jawabnya? Bagaimana Kak Noval dan Kak Boleh, Jesslyn? boleh. Boleh raise hand. Boleh juga on mic supaya nanti ketahuan gitu biar cepet. Kalau raise hand kan mungkin kayak perlu geser-geser kursor dulu ya. Atau munculin muka kali ya biar cepet lagi. On mic, on cam kali ya. Ya. Nah, Parah yang nggak punya kamera gimana? kelihatan nih. Ayo Gandhi kita kerja sama. Oke, ayo Kak. Berarti Siapa yang nih? belum on cam dan on mic boleh dipersilakan dibuka. Iya. Ada. Hadiahnya Oke, simak baik-baik ya teman-teman suaranya. Terus jangan lupa ditebak lagunya apa. Ayo Sako, silakan tebak. apa ini? Apa? Oke Nggak Google, dengar. what song is this? Mana ya? Malam Hening. Malam Kudus. Ih, heningnya Kita malam lahir. ini. Yang nyanyi Sako. Jadi nggak ada suaranya. Iya. Di lip sync. Sebentar, teman-teman, ada kendala teknis. Bentar. Oh, Jesslyn lagi di Rengas juga ya? Hujan ya, lagi hujan. Enggak. Aduh. Jesslyn ada di kamar sebelahku nih. Wih, mantap. Ada clue-nya nggak Kak Nova lagunya ini tentang apakah? Atau lokal lagu kah? Atau artis-artis internasional kah? Kok banyak maunya ya? Nanti dibantu clue-nya deh dari mana penyanyinya. Lagunya ini lagu rohani apa lagu umum, Kak Nova? Lagunya lagu rohani. Oh. Iya dong. Rohani Kristen apa rohani Islami? Waduh. Itu pertanyaan yang berat ya. Kasih Benar. dahan dong. Kok Kak Krisnu hilang? Kak Krisno Lagi- lagi cari lagu. Nyiapin lagu. Terus Kak ada hadiahnya nggak Kak? Ada dong. Nah, kalau ada hadiahnya ikutan ya, yuk. Langsung mukanya langsung deket ya. Langsung Apa hadiahnya berapa? Ada hadiahnya, Ivan langsung nyala tuh kameranya. tuh. Mana dia apaan? Tuh, kan? Hadiahnya apa? Hadiahnya itu uang elektronik, Kak. Apa? Uang elektronik. Wih, mantap. Berapa? Jadi hadiahnya itu uang elektronik, Kak, tapi dipotong pajak 100% ya, Kak. Kok pajak 100% loh?
Kok ada pajak 100%? Aduh. Itu pajaknya Grace. Not in front of me who will catch your tears if you can't catch me. Apa? Tadi kedengeran nggak? Apa itu? Apa sih? Apa sih? Ulangin. Oh iya. Ulang. Sebentar. Aduh, roaming nih. Cuma denger catch me-nya doang. Iya sama Cry kita. snowman. Not in front of me who will catch your tears if you can't catch me. Can catch me. Oh, Itu ini pakai loh. suara Google Translate. Ini bahasa Kasako tuh, kasako, campur kasako. Jawa. Kasako bisa jawab tuh. Bisa. Apa ada cry snowman-nya, ada in front of me-nya itu loh, apa gitu. Oh, ini apa? Kok kayak lagu Sia sih? Yang Snowman ya? Bukan beda ya? Ayo. Betul. Bener nggak tuh? Sorry. Coba nyanyiin dulu kalau tahu siapa Iya, tahu. betul. nyanyi dulu. Nyanyi. Boleh. Oh, harus nyanyi. Ada lagunya Sia katanya. Masa tadi Coba nggak kayak kayak gini kita ya? Terusnya nggak ada. Itu aturan nggak ada baru, nyanyi. aturan baru. Ayo. ayo coba. Demi Kalau hadiah, ayo. Demi hadiah. Yang itu kan yang Don't Aku ini nih in jawab. front of me. Who catch your tears? If you can catch me, darling. Itu loh pokoknya. Oh, Om Sako present tuh, Om Sako. Apa Kasako? Kasako mau jawab apa Kasako? Jawabannya adalah Who Am I? Oh, who am I? Aku jawabnya Sia, yang Snowman. Who am Kasako I juga itu filmnya Jackie Chan, Kak. Oh bukan ya? Bukan ya, lagunya beda ya? Bukan. Coba tadi lagunya gimana kok aku roaming ya? Itu bahasa Inggris Yang sih. itu Kak, yang I want you to know that I'm never leaving cause some Mr. Snow will that will be. Serius. Nah, Bagus itu ya udah tahu. suaranya. Oh, makasih loh ya. Soalnya mama saya bilang suara saya jelek, jadi saya nggak bisa dari rumah, bercanda bohong. Aku jawab lagi. Apa Kak? Kakak mau jawab apa? The One I Choose. Bukan Kak, itu lagu buat nikah ya Kak. Lagu rohani Kak, rohani please. Rohani. Oh iya, salah. Rohani bukan Rohana. Gimana nih Kak Noval? Ada yang bener nggak nih jawabannya? Mungkin kita puter aja kali ya, supaya kita lebih tahu ya siapa yang betul kira-kira. Diputer aja belum tentu bisa nebak. Oh, aku bisa nih. Hillsong. Jangan jujur banget dong Kak. Hillsong, Always Will. Bukan. Bukan itu ya? I will follow him. Beda ya. Kok ini lagu zaman masa kini aku nggak ngerti ya. Lagunya apa sih? Coba mari kita To write in English, identify. Ada iklannya ya. Oh iya benar. Bukan ini ya. Wah kamu ya. Wih, bener. Hebat. Oh my God. Ini lagunya film Frozen kan ya? Beda Kak. Ani. Itu mah Do You Wanna Build a Snowman? Beda. Oh iya, itu dia. Aduh, kok buffering ya? Sabar. Gak apa-apa. Di sini lagi hujan kayaknya. Sana juga mendung. Di rumahku juga mendung kok. Gak apa-apa. Oh mendung. Ya pokoknya ini si Snowman lagunya cuman buffering nggak bisa diputar. Coba di sini bisa nggak? Bentar. Oh kan Nunu nih, pawangnya nih, pawang lagu. Pawang dong. Soalnya pawang hujannya nggak ada ikut Natalan ini kayaknya. Pawang Jadi sinyal ada nggak? Tuh kan bener, Olaf. Melalui Get Over Buy One Get One V4 Eyewear, dapatkan promo Buy One Get One free judulnya. Oh, gitu. Rohani sebelah mana? Nggak ada di KJ, Kak. Waktu pembinaan penatua disuruhnya hafal KJ dan NKB. Oh iya. PKJ nggak, Kak? PKJ. Oh iya, sama PKJ. Mantap, berarti jawabannya benar nggak, Kak Noval? Betul dong. Jadi karena mungkin emang Grace
Ikutan boleh ya, Kak? Dapat hadiah ya, Kak? Wah, gimana dong? Kan aku peserta masa aku gak boleh. Aku udah nebak loh. Gimana coba yang main? Coba ada orang dari dalam yang nih. boleh Nih. kira-kira nih. Dapat hadiah. Boleh Aku loh, aja nanti nggak tahu ngambek kalau loh SBY dia. ini mana. Nanti dia nggak muncul loh. Setelah ini langsung hilang dia. Gimana kan Langsung Nova? leave Ya meeting. deh, boleh deh, hadiah boleh. Boleh, boleh. Aduh, Anda beruntung dikasih hadiah. Berarti lagu selanjutnya harusnya tebak lagi. Pertama dan terakhir ya. Lah, gak bisa gitu. Berarti kita lanjut ke lagu kedua ya, Kak. Pak Jesslyn. Oke, siap. Untuk lagu keduanya dengerin ya teman-teman. Aduh tahu. Aduh, ini lagu apa ya? Sebut jangan. Oh, nggak boleh ya? Aku nggak boleh ya? Aduh. Aku tahu. Siapa itu tadi? Siapa itu? Ganti. Aku tahu. Kamu ya, Ala Maruf. peduli Mike Mohede. Mike Mohede. Nah, coba Kak Jesslyn boleh diputer. Aku ala peduli Nikita. Coba yang Banyak apa yang lain ada? Ada yang versi Tahu ya, ya? judulnya doang. Udah Ala gitu aku peduli Vincenzo. nyanyi sampai Baru rilis kemarin ya. Dulu. Kak Gandhi nyanyi dulu tuh. Tadi Oh ya, Kak Gandhi nyanyi dulu, Kak Gandhi. Tunggu. Banyak perkara. Bener kan? Ayo nyanyi dulu Gandhi. Nanti tabrakan. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara. Gimana Kak Noval? Mau dilanjut? Jadi jawabannya benar atau salah? Betul dong. Dapat hadiah nggak Kak Noval? Gimana ya? Gimana Kak Jesslyn, hadiahnya banyak atau enggak? Mantap. Nggak dapet hadiah Kak. Kak Jesslyn jahat banget. Gak apa-apa, tadi aku juga googling kok. Wah, kamu curang ya. Waduh. Karena jujur makanya dapet deh. Lanjut. Kita lanjut ya. Oke. Sebentar. Betapaku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku tahu, tapi aku nggak tahu siapa yang nyanyi. Ayo, siapa yang nyanyi? Ayo. Ini dijamin lagu rohani. Yang itu yang kata Bapak sentuh hatiku bukan Maria Sandi. sentuh Siapa hatiku. dulu? Siapa itu yang sebut? Siapa? Aku boleh jawab nggak sih? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Woi, Kasako jawab. Kasako. Ya. Hah? Boleh. Iya boleh dong. Wah, sentuh hatiku Maria Sandi. Bener Kenapa di otak saya kalau lagu rohani itu semuanya Nikita ya? Jadi bagaimana Kak? Jadi gimana? Ada yang tahu? Itu tadi Kasako. Kasako tadi apa? Hah? Sentuh hatiku Maria Sandi. Ada yang lain mungkin? Tapi aku curang pakai Shazam. Ya. Ini ada diskualifikasinya nggak nih Kak? Iya dong. Kualifikasi aja Ada Kak hukuman Sako. kali ya, hukuman aja Kak. Aduh, jangan hukuman dong, jangan hukuman. Dikasih hukuman. Jangan hukuman. Suruh joget sama ikan. sama ikan. Siapa nih? Masih ada yang mau jawab nggak? Nyerah nggak nih? Gimana?
Wih. Boleh diulang nggak? Boleh diulang nggak? Boleh Gimana, Kak diulang. Jasmine? Boleh dong, boleh Noval. Boleh dong, boleh diulang. Maksudnya Jadi judulnya kalau diulang berarti aku nggak dapet skor dong. Ya udahlah nggak apa-apa. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Iya. Itu tuh Kak Ivan. Lah orangnya hilang. Coba ulang. Ih, udah diulang. Ini ulangnya mulu, jawabannya enggak. Gimana ih? Ini emang dari tadi belum ada yang jawab. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak Tapi pernah salah. sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Tadi Kak Sako sebelumnya yang jawab. Terus salah. Belum ada yang nyanyi. Ya kan belum ada yang ini. Masih dikasih kesempatan buat Belum ada nebak. yang cocok, belum ada yang cocok. Pan, tuh jawabannya gue WhatsApp. Kasih contekan. Bagi 2 ya hadiahnya ya. Jawabannya udah ketemu gua nih, gua lagi bingung aja kok pada nggak tahu sih gimana sih. Ini ngepur ya, tapi ngepur ya. Udah, lu mau jawab apa kagak? Tahu ditungguin. Ngajak berantem emang. Apa aku aja yang jawab nih? Gak, masalahnya udah pada tahu jawabannya, tapi kenapa pada nggak mau jawab? Penyanyinya nggak tahu, Penyanyinya. Ya ampun, itu. Tadi udah gue sebutin pertama-tama penyanyi siapa. Siapa? Maria Sandi. Itu Kak Ivan apa Kak Krisna? Kak Krisnu, wah dikasih contekan sama Kak Krisnu nih. Itu udah ada yang jawab tuh. Pelakunya nih. Ini ada yang direct ke aku. Cesa Olive. Apa Maria tuh? Sandi, Sentuh Hatiku. Gimana nih Kak Noval? Udah ada 3 Dibuka orang nih. lagunya. Parah dia. Dibuka lagunya. Diputer aja Kak lagunya. Cesa Oke Olive deh. sama Ntar pusing nggak sih diputar? Oke, Cesar ya. Siapa sih ini? Betapa ku mencintai Siapa yang nyanyi nih? segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Maria Sandi. Udah benar nih Kak, Maria Sandi jawabannya. Tadi siapa yang jawabnya benar? Oke, gimana Kak Noval? Cesa Olive Simorangkir. Boleh dong nyalain kameranya. Cesa Olivia Simorangkir. Ada nih, cuman Orangnya yang mana nih? Ayo on cam. Yang mana? Hayo mau dapat hadiah nggak dari Kakak Jason dan Kakak Noval? nih udah nih. Oke. Nah, Halo Cesa Olive. Panggilannya apa ya? Eca, Kak. Oh, Eca. Tadi Eca japri ke Kanunu apa, Ca? Maria Sandi, Bapak Sentuh Hatiku. Wih, hebat. Gimana Kak Eca. Noval? Gimana Kak Jesrin? WhatsAppku masukkan ke ini, ke Apa nih? WhatsAppnya Eca. Bagaimana dapat hadiah, Kak? Dapet mah, masa nggak dapet? Parah banget. Itu cheating, Kak Ivan cheating, Iya, kalau kayak- didiskualifikasi. Bukan Evan gue cheating tuh tadi sama siapa Kak namanya? Sako. Olivia, siapa? Tadi yang tadi? Cesa Olive. Iya, Eca. makanya dia dapet lagi lah. Parah banget lo, masa nggak dapet? Dapat nggak ya? Dapat deh hadiahnya. Cesa, dapat hadiahnya Cesa. Kayak nggak ikhlas banget gitu. Enggak. tolong japri nomor HP ya, Cesa ya. Iya, Japri nomor HP-nya ke Kanunu atau
Ya, ke Kak Nunu aja deh. Atau ke Kak Noval. Nomor yang nyambung ke OVO atau OGP-nya ya. Wih. Sekarang saya tanya nomor teleponnya atau mau nomor rekening juga aku kasih. Aduh, si Grace. Kemudian, ada lagi nggak Kak lagunya? Ada dong. Kita lanjut aja Kak Jesslyn. Oke deh. Untuk teman-teman yang tahu jawabannya bisa langsung on cam ya. Sebentar. Oke Kak Sako. Hati-hati di jalan ya Kak Sako. Iya, terima kasih. 10 menit lagi kok, masih lama. Iya. Oke, Ren mau langsung jalan nggak? Oke, simak ya teman-teman. Ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Ayo teman-teman ditebak lagu dan penyanyinya siapa nih? Mau sepertimu Yesus, Talita do. Siapa tuh? Apa? Siapa tuh? Yang ngomong bro. Bro, wajahmu tunjukkan bro. Ayo bro. Mana bronya? Matthew, ya ampun. Bro Matthew. Diulangi jawabannya. Ku mau sepertimu Yesus, Talita do. Bagaimana Kak Noval dan Kak Jesslyn? Apakah jawabannya betul? Turunan apa, Matt? Gimana kalau kita cari jawaban yang lain? Oh ini Kak, ada jawaban lain nih Kak dari Kak Sako. Grace nggak boleh nambah-nambah lagi hadiahnya. Udah sekali aja. Katanya, ku mau sepertimu Yesus, penyanyinya Kak Krisno. Waktu itu aku pernah dengar Kak Krisno nyanyi itu. Nih, ada lagi nih di chat dari Ana Tiara C. Sarkualam. Ku mau sepertimu Yesus dari Joseph S. Jafar. Apakah betul Kak Jesslyn dan Kak Noval? Gak ada jawaban lainnya kah? Atau Waduh, gimana? belum tepat saudara-saudara. Gak ada yang mau jawab lagi? Atau enggak nanti aku yang jawab? Aku aja. Ini lagu by the way ini lagu di cover banyak banget loh sama banyak orang, jadi bingung penyanyinya siapa. Ya, tapi ya udah deh judulnya aja. Tuh berbaik hati tuh Kak Jesslyn tuh. Bagaimana Kak Noval? Boleh judulnya aja atau harus tepat penyanyinya? Ini karena emang di cover banyak orang, terus sebenarnya penyanyinya belum tetap ya, karena kita tahunya penulisnya doang. Jadi ya bolehlah judul lagunya aja. Waduh, jadi pemenangnya siapa Kak? Ini berarti jawabannya tadi dong ya? Ada 2 tadi. Kak Sako jangan dihitung ya. Coba diulangin jawabannya apa? Tadi yang pertama namanya Matthew, Bro Matthew. Yang kedua Ana Tiara lewat chatting. Coba tadi Bro Matthew, apa jawabannya? Bro Matthew. Bro. Gimana suara dan wajahmu? Ya, di ghosting kita. Apa itu di ghosting? Aduh, di ghosting. Kak Noval kayaknya nih belum ada jawaban yang benar nih, Kak. Iya nih, jadi gimana nih? Ada jawaban lagi tuh, Kak. Ada. Way Electa. Judulnya katanya Bagaikan Bejana. Penyanyinya siapa, Kak? Kan penyanyinya nggak usah jadi aku ramen. Coba tadi dinyanyiin lagunya dong sedikit. Coba Febiola buka kameranya. On mic. Feby, kalau nggak dinyanyiin nggak dapat hadiah nih. Jadul. Saya dapat hadiah nih. Nanti buat aku aja, boleh dong.
Gimana Feby? Febiola. Febiola. Hitung mundur 5 ya. Kalau enggak, angus hadiahnya. Ayo, Feby. Ayo, Feby. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti buat saya, Kak. Buat aku ya, Kak. Ya, Angus dong. Aku mau, aku mau. Ada lagu lagi nggak, Kak? Hadiahnya masih banyak nggak, Kak? Lagu kayaknya tinggal satu lagi ya, Kak Nova. Iya Waduh. nih. Waduh, kesempatan terakhir nih. Kita harus Iya serius nih, nih. kesempatan terakhir nih. Oke. Apakah lagunya? Salah. Apakah liriknya? Kak Jasmine, kita mau putar lagu yang bagaikan bencana tadi nggak? Malah di... Ayo. Oke, boleh deh diputar. Supaya kita tahu bener apa enggak. Oh iya, oke deh. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Itu tuh kata di lagunya. Jadi judulnya bagaikan bejana. Kita mau next ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Boleh. Kita lanjut aja ya. Tinggal satu lagu lagi nih, teman-teman. Cepet-cepetan kali ya. Oke. Ya, cepet-cepetan aja deh. Biar seru. Tapi nanti cepet-cepetannya tuh aku jangan langsung sebutin judul lagu atau penyanyinya ya. Jadi kita nggak bingung. Takutnya nanti ada temen yang nggak tahu malah dikopas. Oke deh, Kak. Ayo teman-teman, ini cepet-cepetan nih, simak lagunya ya. Mampirlah dengar doaku Yesus penebus orang lain, kau hampiri jangan jalan terus. Nah, ini pendeta tahu nih. Om susah mau jawab nih, Om. KJ berapa, Sam? Harus lengkap sama nomor KJ-nya ya. Buset. Ayo itu ada yang raise hand tuh, Kak. Bro, siapa itu, bro? Matthew, ayo Bro Matthew. Ayo dijawab, bro. Jawabannya, lagunya, judulnya sama penyanyinya siapa? Gimana Bro Matthew? Ada di chat, Kak, katanya mampirlah. Mampirlah dengar doaku Dengar dari doaku Nikita. KJ-nya. Gimana Kak Jesslyn? Apa kita mau denger suaranya dulu? Suaranya Matthew buat nyanyi lagu ini. Oh, boleh sih. Ayo, Bro Matthew, dinyanyiin dulu. Sedikit aja dari lagunya. Iya. Ya, kita di ghosting nih, Kak. Ya. Lagi dan lagi. Mau itu, lagi mau nyanyi. Oh, lagi mau nyanyi. Oke. Ayo dipersilakan, Kak. Sedikit aja nyanyinya.
Ayo, Matt. Ya. Kami menunggu, Mamat. Ayo. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Wah, mantap. Wah, Mantap. untuk kantor nih, besok nih. Nice. Gimana Kak Jesslyn? Ya, jawabannya benar ya. Dapat dari lagi. Bro Matthew. Oke. Ini apa? Berikutnya ada apa, Kak? Ayo berikutnya diserahkan ke MC kece kita, Karen dan Keisha. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita akan nyanyi lagi. Iya, nyanyi lagi. Natal di hatiku. Boleh share screen-nya. Seperti palungan layakkanlah
Oke. Selanjutnya kita bakal bagi-bagi hadiah lagi. Kita mau masuk sesi games. Oke, Kak Noval, kita serahkan lagi. Sekarang aku dibantu sama Kak Tania. Hai semuanya. Kita mau main game apa nih, Kak? Kita mau main game, ada 2 game nih. Kita pertama mau tebak kata dulu. Oh, Kak, kayaknya tebak logo aja langsung, Kak. Soalnya waktunya udah mepet banget nih. Oh, oke. Iya. Boleh di-share screen? Nah, untuk cara main tebak logo ini sama seperti yang tadi, tapi kita pakai raise hand ya, teman-teman. Jadi nggak ribut gitu. Dan jawabannya juga nggak dicuri sama orang lain. Jadi ketika aku udah ngomong, misalnya Grace yang jawab, baru Grace boleh ngomong asal jawabannya gitu ya. Jadi ini nanti kita main gamenya, kita kasih logo, potongan logo. Terus kita kasih 1 clue kok, tenang aja. Terus nanti kalian teman-teman remaja yang pemuda semua bisa nebak deh. Caranya pakai raise hand. Gitu ya. Paham kan? Paham, Kak. Oke deh, Kak Jesslyn. Ya, share screen ya. Iya, Kak. Astaga. Hampir lupa. Tunggu ya. Oke deh. Ini nih Kak Noval. Logo yang pertama. Oke, ini mungkin teman-teman pada tahu kali ya nih logo apa, udah pada ngasih juga. Gandhi Ada itu siapa? nomor 1. Oh iya, Kak Gandhi. Ada 3 tuh yang raise hand. Pertama Kak Gandhi. Iya, Kak Gandhi. Boleh jawab apa, Kak? NASA. Bener gak nih, Paul? NASA. Gimana kalau kita dengerin jawaban teman yang lain ya? Ya, coba. Temen yang lain gimana? Caca. Ya, Kak. Apa jawabannya? Kira-kira apa nih, Kak? Apa ya? NASA, Kak. Ya, NASA juga ya. Jacob tadi. Satu lagi tadi Jacob. Saya juga NASA. Jacob apa Jacob? NASA juga tuh Kak. NASA juga. Gimana nih Kak Tania? Kita lihat slide selanjutnya aja deh. Iya nih, kita lihat dulu kali ya. Nah. Ketiganya S. Boleh slide selanjutnya, Kak? Ya. Oke, benar. Tapi Tadi tadi kita ambil yang jawaban pertama ya, Kak Gandhi. Jadi siapa Kak yang jawab pertama? Kak Gandhi. Ya. Oke. Kak Gandhi nanti itu nomornya kasih ke katanya aja ya. Kasih ke ketua umum majelis jemaat. Buat apa nih? Oke, lanjut Kak. Slide selanjutnya Kak. Oke. Kita soal yang kedua ya. Nah, ini logo apa nih? Nih. Jacob pertama. Apa Jacob? Jacob. Logo mobil BMW. Logo mobil katanya BMW. Oke. Coba kalau Tiara apa jawabannya? Iya, Tiara apa tuh? BMW juga.
Oke, Gimana coba nih Kak Tania? kita lihat slide selanjutnya aja buat nentuin jawabannya. 3 huruf. Slide selanjutnya, Kak. Ya, benar, BMW. Tadi yang jawab duluan Jacob ya. Oh ya teman-teman, kita ambil 4 pemenang aja dari games ini ya. Jadi tinggal 2 menang lagi. Jadi, teman-teman, cepet-cepetan nih. Iya. Ini kita dapat hadiah loh yang ini. Iya loh. Sayang banget kalau enggak. Iya. Ya Kak, slide selanjutnya Kak. Oke. Ada. Wah, banyak nih yang resen. Ivan, Tiara, sama Patricia. Ivan dulu deh, Kak Ivan nih. Ini Ivan banget nih. Wah, sorry nggak tahu ini lambang apaan. Terus kenapa lu resen? Aku tahu, aku boleh dong dapat hadiah. Jangan dong. Pakai HP nggak bisa gue langsung raise hand begitu. Itu siapa ya resen? Mau raise hand kan susah kalau pakai HP lihat. Nama, sebutin nama aja unmute. Kalau gini aja boleh gak sih? Gak boleh ya? Tiara tadi Tiara jawab yang kedua. Oh Tiara. Indomie. Oke, Indomie benar gak nih Nova? Indomie. Yang lain gimana? Yang lain ada nggak jawaban lain nih? Banyak banget nih yang raise hand, benar-benar kayak Bro, Yosia. Kalau dari Popmi. Biar beda. Gagami. Jadi kalau gitu, aku jawabnya Supermi deh, biar beda. Ini udah ada ini apa inisial teman-teman. Kita kasih clue. Ini Sarimi bukan sih Kak? Kayaknya Sarimi ya. Sarimi nggak ada D-nya, mohon maaf. Ya Lemonilo deh. Oke, kita itu Samyang deh. Samyang. Indomie. Harus lengkap sama rasanya ya. Indomie goreng. Sama rasanya loh. Indomie goreng rendang. ini bukan tebak bungkusan kan, ini tebak loh. Rasanya rasa yang pernah ada. Ayo Kak, kita lanjut nih. Jawabannya benar gak nih tadi Tiara? Wah, benar nih Indomie. Jadi siapa Kak pemenangnya Kak? Tiara. Oke, tinggal satu soal lagi nih teman-teman. Ayo cepet-cepetan yuk. Satu soal lagi nih. Soal lagi terakhir. Lanjut Kak. Wah, kayaknya susah nih Kak. Apa tuh? Gua duluan pasti, gua duluan angkat tangan. Nggak mungkin yang lain, gila. Bro. Itu bro Matthew. Bro Matthew. Gila lu, Matt. Bener-bener curang. Bro Matthew jawabannya? Kurang cepet Kak. Apa Bro Matthew? Matt itu lambang Gran Turismo, Matt. Ya. Oh, dioper nih. Ayo Kak, hitung mundur aja. Boleh Kak Tania hitung mundur. Ini dia kayak jawabnya. Turunin Brian. Tadi Brian. Brian jawab kedua tadi, angkat tangan kedua. Apa jawabannya Brian? Halo Brian. 3. 2,5. Nike. Jawab di chat tuh. Apa? Tambang Nike. Bener gak lambang Nike nih Nova? Bener nggak ya? Coba slide selanjutnya kali ya Kak. Ya. Ada 4 kata nih. 4 kata. Adidas. Nike. Oke, kita lanjut coba Kak. Jawabannya Kak. Apa tuh? Ya, bener Nike. Tadi yang jawab Brian ya. Oke deh. Masih ada nggak nih Kak? Masih ada nggak nih? Ini mau dilanjut Kak? Boleh mungkin, tapi nggak ada hadiahnya, nggak apa-apa ya. Apa nih? Brian. Tuh Brian apa Brian jawabannya Brian? Masih ada. Wah, curang.
Nggak dikasih tahu. Ini logo Logo apa? Aku tahu, aku kasih clue-nya nih, aku tahu. Itu yang aku Shell, logo prediksi. Shell. Ya, betul. Logo Shell. Ya, betul. Sponsornya Ferrari. Betul. Pertamina bukan? Pertamini, Pak, Pertamini. Ini bensin kan? BP. Bensin dengan sih. BP. Ini gimana nih, Kak? Gani Pipo lihat tuh 4 kata kan Pipo. Lanjut berarti aja, lu. Kak. Siap. Benar. Nah, ini apa nih selanjutnya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini kebangetan nih, nggak tahu. Patricia. Starbucks. Apa? Starbucks. Oke, Starbucks. Bener gak nih? Coba kita slide selanjutnya, Kak. Yang tadi saya dapat hadiah, bukan? Cara dapatnya gimana? Oh ya, itu nanti di personal chat atau WM ke Tania ya. Iya. Jangan lupa ya teman-teman, yang menang tadi hadiahnya tolong kirimi nomor kalian yang tersambung sama OVO atau GoPay ke Kakak Tania. Aku tahu, ini aku sering kesini setiap pagi. Aku udah dijawab, Kak. Udah dijawab, Kak. Aduh, sedih banget gue. Nomor HP-nya udah dikirim di chat. Oke, kasih ya Jacob. Ya. Salah itu tadi jawabnya Starbucks doang. Ada kopinya itu. Ada, sekarang Starbucks udah ganti nama, udah bukan Starbucks Coffee lagi. Apa tuh? Jadi Starbucks. Ini gimana nih, Kak? Kita lanjut? Udah aja kali. Apa? Udah yuk acaranya. Kita balikin ke MC lagi kali ya. Udah aja acaranya katakan Nunu. Nunu mau cepet-cepet selesai nih. Udah bergabung. Itu Ivan salah dengar. Oke. Wah, gimana nih teman-teman? Seru banget kan game sama ice breaking-nya. Selamat ya buat dapat hadiah. Ya. Oke. Sekarang langsung aja kepada Kak Sosam kami persilahkan. Oke, makasih Kesia Karen. Ya teman-teman kita akan sorry sebentar saya benerin kamera dulu. Oke. Kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau kembali belajar dari firman Tuhan. Kami mau memahami makna Natal dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga boleh belajar untuk menghidupi Natal itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu Tuhan hadirlah dan kiranya Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, saya akan bacakan bagian Alkitab dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Ya. Lukas 2 ayat 1 sampai 14 demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan, teman-teman. Teman-teman, tadi kita games tentang logo gitu ya. Logo itu kan berarti simbol yang mengingatkan kita pada merek atau produk tertentu gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomong Natal, kira-kira apa yang menunjukkan sesuatu itu ini nih udah memasuki masa-masa Natal gitu ya? Saya tahu banget Kak kalau itu Kak. Apa tuh? Iklan Coca-Cola. Iklan Coca-Cola. Oke. Iklan Coca-Cola emang kayak gimana sih? Iklan Coca-Cola tuh pasti pas Natal doang Kak, serius. Oh iya ya? Buset, tuh merhatiin aja lagi, gue nggak kepikiran sumpah. Kalau kata Kak Gandhi itu Kak lagunya Mariah Carey. Iya, betul. Apalagi? Film Home Alone, Kak. Hah? Pohon Natal. Pohon Natal, oke. Apalagi yang menunjukkan bahwa ini nih Natal? Home Alone. Home Alone diputar lagi. Mr. Bean. Dari zaman gue masih bocah ya, itu Home Alone itu tiap Natal diputer terus. Home Alone atau Die Hard yang pertama Pak? Yang wajib. Mr. Bean Kak, Mr. Bean. Mr. Bean, oke. Apalagi? Michael Bublé ngeluarin album baru. Oke. Harus pas Natal ya, nggak bisa pas momen lain. Nggak tahu, harus tanya yang bersangkutan deh, Pak. Apalagi teman-teman? Pohon Natal, Kak. Pohon Natal. Pohon Natal udah. Udah, hadiah. Hadiah, oke. Kalau nggak corona ketemu keluarga. Kalau nggak corona ketemu keluarga, oke. Apalagi? Santa Claus. Santa Claus di mana-mana. Baju merah, Kak. Baju merah. Merah sama hijau. Merah sama hijau. Apalagi? Salju. Salju. Rusa, Kak. Rusa. Oke. Sumpah gue kalau bisa ngomong sama Tuhan Yesus, gue bilang, Tuhan Yesus, kasihan banget deh. Ngomongin Natal kagak ada yang nyebut sama sekali Yesusnya lahir gitu. Nangkep nggak yang gue maksud teman-teman? Jadi gini, kita ngomong soal Natal itu kalau saya ngebagi itu ada dua Natal. Ya. Pertama itu Natal yang teman-teman semua sebutin tuh dari tadi itu. Itu adalah suasana Natal ya, yang kalau di Barat itu dianggap sebagai holiday gitu ya, masa liburan, nggak peduli agamanya apapun. Natal itu adalah momen untuk kumpul keluarga salah satunya, dan momen untuk tukar kado dan sebagainya gitu ya. Nah, yang menandakan itu ya itu tadi itu semua tuh yang disebutin satu persatu ya, mulai dari Mariah Carey sampai Coca-Cola yang gue baru tahu hari ini gitu ya. Nah, yang kedua adalah Natal gerejawi yang sebenarnya adalah pokok dari
perayaan Natal itu sendiri yang tapi kemudian menjadi tergeser dengan yang Natal pertama tadi yang kalau saya nyebutnya itu Natal sekuler, teman-teman. Ya, gitu ya. Jadi kita bisa membedakan ada dua Natal di sini. Natal yang pertama itu Natal yang diterima oleh dunia. Natal yang kedua adalah Natal yang sebenarnya adalah yang originnya gitu ya, tapi kemudian lama-kelamaan mulai tersingkir nih teman-teman. Gitu ya. Pernah itu ada dosen saya bilang dia kaget ketika masuk gereja, suatu gereja, dia diminta khotbah di situ, khotbah Natal, mulai dari pintu masuk sampai di depan mimbar itu Santa Claus melulu. Berbagai ukuran, berbagai model. Gitu ya. Gitu. Jadi yang diingat, yang disambut itu Santa Claus-nya, bukan Yesusnya. Seolah-olah seperti itu dari dekorasinya. Nah, teman-teman, yang menjadi masalah adalah kemudian ketika kemudian kita mencampur adukan, gitu ya, mencampur adukan kedua Natal itu, dan kemudian bahkan kita menjadikan Natal yang sekuler tadi bahkan menjadi lebih pokok daripada Natal yang sebenarnya, gitu ya. Bahkan ketika Natal yang sekuler itu lebih mempengaruhi gereja daripada Natal yang sebenarnya itu mempengaruhi Natal yang sekuler, gitu. Nangkep nggak ya yang saya maksud? Jadi seringkali kemudian kita ketika nggak ada tukar kado, bahkan tadi ada yang disebut kalau nggak pandemi ini kita udah kumpul keluarga gitu ya. Dan ketika nggak kumpul keluarga, nggak tukar kado, nggak pasang pohon Natal, nggak belanja Natal, diskon Natal gitu ya, rasanya itu nggak Natal gitu. Kalau nggak ngumpul, kalau kita nggak ada party di daerah-daerah tertentu, itu saya ingat banget ini teman saya cerita bahwa di daerah tertentu, di daerah Indonesia Timur contohnya, itu tuh Natal itu udah kayak party banget lah. Sebulan sebelum mulai bukanya udah masuk Desember itu udah suasana Natalnya kental sekali gitu ya. Tapi sekali lagi balik lagi, Natal itu apa gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya justru mau saya ajak kita ingat pada perayaan Natal remaja pemuda Buaran saat ini. Tentang bagaimana kita harus tahu dan bisa memisahkan mana Natal yang berbicara tentang kelahiran Yesus dan mana yang sebenarnya itu hanya yang tadi yang saya sebut Natal sekuler. Sehingga kemudian kita tidak menjadi bias dan tidak menjadi salah fokus gitu ya. Dan kalau ngomong nih teman-teman ngomong suasana. Kalau Natal sekuler tadi kita selalu digambarkan dengan kemeriahan, dengan pesta, dengan belanja, nyanyian dan sebagainya, sukacita begitu ya. Tapi kalau kita lihat cerita Natal yang sesungguhnya enggak ceria-ceria banget tuh. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 2 tadi teman-teman, itu kan ceritanya tuh si Yusuf sama si Maria terpaksa mesti pulang kampung gara-gara harus sensus, kan gitu ceritanya ya. Nah, mari kita membayangkan pada saat itu gimana kondisi Maria. Kalau di ayat yang 6, di ayat yang ke-6 dikatakan gini, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jadi begitu nyampe di Bethlehem, Maria melahirkan. Berarti dari perjalanan ya, dari perjalanan dari Galilea, dari kota Nazaret di Galilea pergi ke Bethlehem, itu Maria kira-kira kondisinya dalam kondisi yang prima atau kondisi yang tidak terlalu prima kira-kira menurut teman-teman.
Mestinya sih kita bisa membayangkan bahwa Maria saat itu tidak dalam kondisi yang prima. Kenapa? Karena berarti dia itu udah hamil besar. Udah tinggal nunggu lahir. Gitu ya. Dan kalau udah hamil besar gitu, bayangkan lagi teman-teman, zaman dulu belum ada tuh Grab, Gojek, dan sebagainya. Paling hebat-hebatnya naik keledai atau naik onta. Gitu ya. Perjalanan jauh, hamil gede, naik onta atau naik keledai. Bahkan bisa jadi jalan kaki. Gitu ya. Nah, itu bukan kondisi yang ideal sama sekali. Bukan kondisi yang menyenangkan bagi Maria saat itu. Saya bisa membayangkan. Dan ketika mereka sampai di Bethlehem itu ya namanya orang kampung ya teman-teman, lagi mudik, ini kan mudik rame-rame, mudik serentak. Sama kayak di Indonesia lah fenomenanya kurang lebih. Kalau hari-hari biasa Jakarta padat. Di daerah-daerah di kampung halaman kita mungkin tidak terlalu ramai. Kalau lagi musim liburan, terutama saat musim lebaran gitu ya, Jakarta kosong, di kampung padat. Dulu sebelum pandemi kan gitu ya. Nah, bisa dibayangkan di kampung halaman Yusuf di Bethlehem pun saat itu padat, rame, banyak orang, sehingga itu yang membuat mereka kesulitan untuk bisa melahirkan dengan nyaman. Begitu ya. Sehingga di dalam Lukas pasal 2 ayat 7 dikatakan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi bayi Yesus dilahirkan dalam kondisi yang tidak terlalu nyaman, saking penuhnya itu tempat penginapan, entah itu memang penginapannya itu adalah seperti tempat yang disewakan untuk orang menginap, atau mungkin rumah sanak saudaranya Yusuf, tapi rumahnya penuh, sehingga nggak ada tempat lagi, sehingga mereka mau tidak mau, yang paling nyaman bagi Maria mungkin saat itu ya di tempat di bawah rumah, di bagian bawah rumah, sehingga bayi Yesus ditaruhnya di palungan, tempat makan hewan. Dan sekali lagi itu bukan kondisi yang ideal. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat ya betapa kontrasnya situasi Natal yang diberitakan di Alkitab, ya, situasi kelahiran Yesus dengan Natal yang sekarang dipopulerkan, Natal populer atau Natal sekuler tadi. Yang satu sangat tidak ideal, yang satu sangat disukai banyak orang, gitu ya. Nah, justru sebenarnya teman-teman ketika kita mungkin belakangan ini gitu ya, merasa aduh ini udah Natal kedua kita di masa pandemi. Ya kan? Kita mungkin udah ngerasa udah nggak tahan lagi, pengen bisa kumpul, bisa nongkrong bareng gitu ya. Sekarang baru-baru ini ada berita tentang varian virus yang terbaru tuh apa? Popcorn apa? Apa sih? Kok ada kon-konnya gitu apa? Omikron, Kak. Oh, Omikron. Iya, Omikron udah masuk ke Indonesia katanya. Kita mungkin takut, kita mungkin merasa nggak ada harapan lagi gitu ya. Ini nggak mungkin lah kita bisa Natalan seperti dulu lagi gitu ya. Tapi justru berita Natal yang kita lihat hari ini sebenarnya justru mau mengingatkan kita. Justru sukacita Natal itu bukan hadir di tengah kemeriahan, bukan hadir di tengah hingar-bingar, tetapi justru hadir di dalam kondisi yang tidak ideal. Gitu ya. Justru sesuatu yang kabar sukacita itu menjadi kontras di tengah ketidakidealan situasi kelahiran Yesus, kemudian menjadi sesuatu yang justru membawa kabar baik. Gitu ya. Nah, kabar baiknya itu kalau kita lihat diberitakan kepada para gembala di padang, contohnya gitu. Nah, teman-teman, saat itu kita perlu tahu bahwa orang-orang Yahudi pada masa zaman Tuhan Yesus itu ya, saat itu mereka sangat menanti-nantikan datangnya juru selamat karena sudah
ratusan tahun mereka berada dalam masa penjajahan, berganti-ganti dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Pas zaman Tuhan Yesus, mereka di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, gitu ya. Sehingga mereka menantikan juru selamat, pembebas yang membebaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan itu. Nah, dan kabar itu tentang juru selamat itu justru diberitakan kepada para gembala. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana kabar tentang Yesus yang hadir di tengah ketidakidealan tadi diberitakan pada kelompok orang yang dianggap tidak ideal, tetapi justru yang tidak ideal itu semua justru menghadirkan sebuah kabar sukacita. Nah, inilah yang sebenarnya membuat kita harusnya kemudian memiliki pengharapan. Pengharapan bahwa Natal, sekalipun kita menjalani Natal tahun ini pun mungkin dalam kondisi yang kita anggap tidak ideal, tapi seharusnya justru bisa membawa kita pada sebuah sukacita, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam ketidakidealan itulah justru Tuhan berkarya. Gitu ya. Ibaratnya begini nih, teman-teman. Kalau kita yang bikin, kalau kata orang ya, walaupun saya nggak terlalu setuju juga, yang bikin kopi itu banyak orang yang gemari itu kan ketika pahit dan manis itu dipadukan gitu ya. Kalau cuma manis doang nggak enak gitu, katanya seperti itu. Kalau pahit doang nggak enak, walaupun saya penyuka kopi tanpa gula sebenarnya. Tapi kan kata orang seperti itu. Nah, sama ketika hal yang baik dinyatakan dalam situasi yang baik, maka tidak akan ada dampak. Kita seperti menyalakan lilin di siang hari yang terang, nggak ada gunanya. Tetapi justru kehadiran Yesus itu menjadi berdampak besar ketika Yesus hadir di tengah ketidakidealan. Dalam hal yang tidak ideal, dalam situasi yang tidak ideal, yang tidak terlalu nyaman. Tetapi justru bagaimana kita belajar untuk menemukan karya Tuhan di dalam ketidakidealan itu. Nah, teman-teman, saya ada ada sedikit permainan, main mulu nih dari tadi. Saya nemu ini jujur aja, saya nemunya di TikTok. Tahuan deh, gue suka lihat TikTok. Ya, cara mainnya gini, teman-teman. Teman-teman, nanti kita sama-sama taruh jari kita di titik start ya. Nanti ketika saya beri instruksi, teman-teman silakan pindah satu kali. Boleh pindah ke kiri kanan, atas bawah, gitu ya. Boleh bolak-balik. Tapi pindahnya boleh cuma sekali ya. Dikasih instruksi pindah sekali gitu ya. Nah, yang nggak boleh itu diagonal. Jadi teman-teman boleh naik turun atas bawah, kiri kanan, tapi nggak boleh diagonal. Nah, nanti saya akan mencoba menghilangkan kemungkinan yang teman-teman nggak akan pilih gitu ya. Jadi kalau pertama dari start, pindah pertama pasti pilihannya cuma ke kiri atau ke bawah gitu ya. Nah, sama-sama ya kita coba ya teman-teman, ya udah cukup jelas ya, aturannya gampang lah. Yuk kita taruh jari kita di start. Ya kalau nggak bisa naruh di start ya setidaknya secara imajinatif aja lah ya. Oke, sekarang silakan pindah. Teman-teman boleh pilih mana aja, ke kiri atau ke bawah. Emot marah atau emot apa sih itu meh gitu ya. Oke, karena sudah pindah semua pasti nggak ada yang milih titik start, makanya saya hilangkan yang start ya. Sekarang silakan pindah lagi satu kali, boleh atas bawah, nggak boleh diagonal. Oke, nah teman-teman tidak akan ada yang memilih ini nih. Ya, sekarang pindah lagi, sekali lagi pindah. Boleh atas bawah, kiri kanan, nggak boleh diagonal. Oke, saya hilangkan yang teman-teman nggak pilih. Ini.
Oke, pindah lagi. Pindah lagi. Nggak boleh diagonal ya, atas bawah boleh, kanan kiri boleh, diagonal nggak boleh. Pindahnya cuma sekali. Yang teman-teman nggak pilih yang ini. Oke, pindah lagi. Pindah lagi. Pindah lagi. Yang nggak teman-teman pilih ini. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Pindah lagi. Oke. Yang nggak teman-teman pilih yang ini. Oke. Pindah lagi. Pilihannya semakin sedikit. Yang nggak boleh yang nggak teman-teman pilih itu yang ini nih. Oke. Sekarang sama-sama semuanya pindah ke titik yang terakhir. Karena semuanya pindah, maka yang ini yang saya hilangkan. Bener nggak sih? Ada nggak yang lagi teman-teman tunjuk terus saya hilangin, ada nggak? Ada. 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 Oh, nanti. Ada, soal aturannya nggak ngasih tahu kalau nggak boleh pindah ke tempat yang udah dipindahin. Maksudnya gimana? Jadi tadi waktu pindah ke bawah, saya naik lagi ke atas. Boleh, memang boleh. Naik ke atas. Boleh bolak-balik, tapi yang udah dihilangin kan nggak boleh. Oh iya. Pas lagi saya dudukin hilang. Saya hilang, jadi menghilang. Oke, teman-teman. Ya, nggak usah ribut lah ya soal itu. Nanti teman-teman boleh coba lagi itu, cari di YouTube, di TikTok ada sebenarnya. Di IG juga ada permainan kayak gitu. Tapi itu sebenarnya itu matematika sih. Sebenarnya ketika dari kemungkinan itu kalau aturannya nggak boleh atas bawah, nggak boleh diagonal dan harus cuma boleh atas bawah, kanan kiri, maka yang dihilangkan itu seharusnya tadi kalau ngikutin aturannya tidak akan ada yang hilang lagi dipilih terus hilang gitu. Mustinya sih gitu. Nanti teman-teman boleh coba lagi deh. Nah, tapi intinya gini, karena dari permainan itu permainan kan sebenarnya mengurangi kemungkinan, mengurangi pilihan gitu ya. Kalau permainannya sih seperti itu. Tetapi kadangkala hidup kita tuh kayak gitu tuh teman-teman. Mirip-mirip permainan tadi. Kita mungkin dalam memilih bingung kita mau memilih bagaimana. Memilih yang dari titik start aja. Milih ke kiri jelek emotnya. Ke bawah juga jelek gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus jalanin gitu kan. Harus pilih salah satu dan jalanin. Kondisi yang nggak ideal. Dan seringkali mungkin kita kemudian mengalami sebuah situasi kita hopeless akhirnya gara-gara itu, gara-gara situasi tersebut. Tapi mau nggak mau kita harus tetap jalanin hidup ini gitu ya. Dan justru Natal itu menghadirkan pengharapan ya tadi bahwa kemanapun jalur hidup kita, walaupun tidak ideal, walaupun tapi bisa jadi menyenangkan, bisa jadi tidak, tapi pada akhirnya emotnya itu adalah emot senyum gitu ya. Sukacita. Karena Yesus hadir untuk membawakan keselamatan bagi kita, untuk memberikan keselamatan bagi kita. Gitu. Jadi kemanapun kita melangkah, selama kita berserah pada Tuhan, selama kita yakin pada Tuhan, maka Tuhan akan terus menuntun gitu ya, menuntun kita. Walaupun mungkin dalam pilihan hidup kita ada situasi di mana kita tidak ideal. Sama seperti Maria tadi, sama seperti yang sekarang kita alami dalam situasi pandemi, nggak ideal. Tapi pada akhirnya kita percaya ada sebuah sukacita besar yang akan Tuhan hadirkan bagi kita. Dan itulah yang harusnya membuat kita berani melangkah, teman-teman. Berani tetap menjalani ketidakidealan dalam hidup kita. Tetap kita mampu menikmati karena dalam ketidakidealan itulah Tuhan hadir bagi setiap kita. Dan itulah sebenarnya menurut saya makna Natal, bukan tentang balik lagi bukan tentang iklan Coca-Cola, bukan tentang saya terkesan banget sama iklan Coca-Cola soalnya. Baru tahu benar-benar, baru merhatiin. Iya ya. Mariah Carey mah oke lah udah sering. Bukan itu inti Natal. Tetapi tentang bagaimana kita menghadirkan sukacita, kita bisa merasakan sukacita di tengah kondisi yang tidak ideal. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.
Amin. Terima kasih. Sam. Sama-sama. Gimana nih kita kembalikan ke MC, Kesia dan Karen. Terima kasih Kak Sosam atas firman-Nya. Sama-sama. Semoga teman-teman di sini bisa menerapkan ya ke kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita bakal saat teduh sejenak. Oke, ya selanjutnya. Kenapa? Gak apa-apa, nggak jadi. Oke. Dia semua gitu kayak serem banget. Selanjutnya apa nih, Kak? Selanjutnya kita mau nyanyi. Oh, udah nyanyi ya tadi ya? Lanjut. Boleh di next slide. Kak Vincent. Oh, pengumuman. Buat kakak, apakah ada yang ingin berikan informasi? Oh, ini ada informasi. Kezia, Karen, aku izin take over sebentar ya. Iya, Kak. Oke, jadi kan selama 4 hari kebelakang ini ada lomba kuis Alkitab ya, yang yang diposting 4 hari di IG Pemuda GKI Buaran. Nah, aku mau ngumumin pemenangnya nih, siapa-siapa aja. Enggak, Kak, aku yang share, Kak. Pemenangnya bukan dari GKI Buaran nih ya? Ada yang dari GKI Buaran. Jadi, untuk lomba kuis Alkitab, itu ada 4 pemenang. Nah, terus poin-poinnya sebenarnya berdekatan sih, apalagi pas hari terakhir itu kan kayak game changing banget karena poinnya yang harusnya benar plus 10 untuk yang pertama kali jawab dan plus 5 untuk yang benar yang selanjutnya, tapi di hari terakhir itu ada yang kalau benar pertama itu dia plus 20. Nah, jadi untuk juara keempat ada Kak Nefri Yanti Wau dengan skor 20. Kak Nefrinya ada nggak di Zoom meeting? Halo? Oke, kayaknya Kak Nefri nggak ada ya. Oke, selanjutnya ini ada yang nama akunnya tempat pensil 90. Tapi aku nggak tahu ini orangnya siapa. Jadi mungkin nanti akan dihubungin via DM IG. Terus untuk juara keduanya ada Jess, di slide aja, Jess. Di slide maksudnya gimana, Kak? Di slideshow. Ini kan kita cuma ngelihat pemenang lomba kuis Alkitab. Tok.
Maksudnya gimana? Ini udah di slideshow, Kak. Nggak ke next slide-nya. Udah Kak. Wah. Oh iya, oke. Juara 4 itu Kak Nefrianti Wawu dengan skor 20. Juara 3 ada Tempat Pensil 090, skornya plus 20. Juara 2 ada Betania Elira dengan skor plus 20. Juara satunya ada Kak Yosia dengan skor plus 25. Ini dari yang nama-nama yang udah disebutkan, ada yang hadir kah? Ayo on cam. Ada Hadir. Yosia, ada Hadir. Betania. Hadir. On cam Yos. Ya, on cam. Iya, bentar. Wih, ini dia pemenangnya. Betania. Bentar. Tania Oke. ada. Ada. Terus tadi siapa? Nefri nggak ada. Nefri nggak ada. Terus Tempat yang Pensil satu lagi nggak jelas. nggak. Aku nggak tahu itu username siapa. Jadi kayaknya di screenshot aja kali ya Kak pemenang-pemenangnya. Oke. Biar kita post. Oh ini ya ada MC-nya nggak apa-apa ya. Sudah di screenshot. Udah Kak. Udah. Oh ya, oke. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin lomba kuis Alkitab selama 4 hari ini. Jangan lupa aku minta nomornya ya untuk dikirim GoPay atau foto dan. Langsung chatting Kak Jesslyn ya di Zoom bisa atau chatting ke WA-nya Kak Jesslyn ya. Kak Jesslyn Iya, boleh Kak. WA-nya nggak ke teman-teman? Share nomor WA. Iya, boleh Kak. Udah ya Kak. Untuk pengumumannya itu aja sih Kak kalau dari aku. Aku kembalikan ke MC. Oke. Kasih Kak Jesslyn. Selamat buat yang menang. Yeay. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya kita mau nyanyi lagi. Hai, mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu.
dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Demi kita ini, Ia sudah lahir, peluk Dia dalam iman teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Oke, selanjutnya kita mau dokumentasi. Yuk, buat teman-teman yang belum on cam, bisa dinyalakan kameranya. Yuk, slide 1 aja belum. Apalagi yang 2. Jangan live dulu, nyalain kamera terus live. Belum Buka ya. masker atau enggak? Buka masker apa enggak? Belum doa penutup udah live. Iya loh. Ya, belum. Yuk buka yuk kameranya buat foto doang. Yuk, bisa yuk. Yuk buka yuk. Yuk, bisa yuk. David, Monica, Yosia, Clement, Matthew. Iya pada live loh. Buka kamera pada live. Oke, terus apa lagi nih? Harvey, Matilda, Josephine, Brand, Feby, Marcel, Filippo, Yosia, Rafael. Yuk, David, naik lagi kepalanya. Oke. Siap? Yosia? Yuk. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Iya. Acara kita sudah mau selesai nih, teman-teman. Kita mau akhiri dengan doa penutup. Aku mau minta Kak Vincent buat tutup dalam doa. Ya, ayo mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kudus, terima kasih Engkau telah memimpin acara ibadah Natal Remaja Pemuda pada sore hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas segala yang telah Kau berikan. Ya Bapak, acara ibadah Natal Remaja Pemuda saat ini telah selesai, tapi kami terus mengimani bahwa kelahiran-Mu bagi diri kami membawa sukacita di tengah-tengah segala kondisi yang sedang kami alami. Terima kasih atas segala firman, pujian pada sore hari ini.
Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Dan Natal kita udah selesai. Terima kasih Kak Sosam. Twinning. Terima kasih. Terima kasih. Pelayanannya, walaupun Om Sosam, terima kasih. Kak Sosam, sauhagela. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Kok nggak ada nyanyi lagu Selamat Hari Natal? Selamat hari dan jaga kesehatan semuanya.